Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan langkah ini, Israel menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland sejak wilayah itu memisahkan diri dari Somalia pada 1991. Netanyahu menyebut Israel dan Somaliland telah menandatangani deklarasi bersama yang menandai pembentukan hubungan diplomatik penuh antara kedua pihak. Pengakuan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai letak Somaliland serta perbedaannya dengan Somalia. Lalu, di manakah letak Somaliland dan apa bedanya dengan Somalia? Somaliland terletak di bagian barat laut wilayah yang dahulu merupakan protektorat Inggris di Somalia Utara. Melansir BBC, kawasan yang didominasi wilayah semi gurun ini memiliki garis pantai sepanjang ratusan mil di sepanjang Teluk Aden di sisi utara. Wilayah itu berbatasan langsung dengan Ethiopia di bagian selatan dan barat, serta Djibouti di wilayah barat laut. Somaliland memiliki luas sekitar 177.000 km persegi, dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 5,7 juta jiwa berdasarkan data per 2 Januari 2024. Meski begitu, kawasan timur Somaliland masih menjadi wilayah sengketa, terutama bagi masyarakat yang menentang program separatis di ibu kota Hargeisa. Walaupun belum mendapat pengakuan internasional, Somaliland telah memiliki sistem politik yang berjalan, institusi pemerintahan, kepolisian, serta mata uang sendiri. Saat ini, Somaliland dipimpin oleh Presiden Abdirahman Mohamed Abdullahi, yang juga dikenal dengan nama Abdirahman Ciro. Somaliland berada di bawah kekuasaan Inggris hingga 1960 sebelum bergabung dengan wilayah Somalia saat ini yang sebelumnya merupakan koloni Italia. Sejak awal penyatuan, muncul berbagai persoalan, termasuk penolakan dari sebagian warga Somaliland terhadap pemusatan kekuasaan di selatan Somalia. Menurut Council on Foreign Relations, Gerakan Nasional Somalia (SNM) terbentuk di Somaliland pada 1980-an sebagai perlawanan terhadap junta militer Presiden Siad Barre yang berkuasa sejak 1969. Pada Januari 1991, SNM bersama kelompok pemberontak lain berhasil menggulingkan Barre yang pasukannya dituduh membunuh puluhan ribu warga Somaliland dan merusak sebagian besar infrastruktur di sana. SNM kemudian menolak mengakui pemerintahan sementara yang dipimpin oleh kelompok milisi lain. Pada Mei 1991, kelompok ini mendeklarasikan kemerdekaan Somaliland dengan Hargeisa sebagai ibu kota. Proses penyusunan konstitusi baru memakan waktu sekitar 1 dekade dan akhirnya disetujui secara mutlak melalui referendum pada 2001. Referendum tersebut menandai peralihan dari sistem pembagian kekuasaan berbasis klan menuju demokrasi multipartai. Meski pemungutan suara itu dipuji sejumlah pengamat internasional karena berlangsung damai, tidak ada negara yang secara resmi mengakui hasilnya. Hingga kini, Somaliland belum memperoleh pengakuan dari satupun negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun demikian, kondisi keamanan dan stabilitas di Somaliland dinilai jauh lebih baik dibandingkan Somalia yang masih dilanda konflik dan ketidakstabilan. Kemudian bagaimana kondisi ekonomi di sana? Keterbatasan akses perdagangan dan investasi internasional menjadi hambatan utama Somaliland dalam menyediakan layanan publik. Pemerintah setempat mencatat produk domestik bruto (PDB) sekitar 7 miliar dolar AS pada 2022 atau sekitar 116 triliun rupiah yang sebagian besar bersumber dari remitansi warga Somaliland yang bekerja di luar negeri. Tingkat pengangguran masih tergolong tinggi khususnya di kalangan anak muda. Para pejabat juga mengkhawatirkan terjadinya migrasi warga berpendidikan ke luar negeri demi mencari peluang yang lebih baik. Komoditas ekspor utama Somaliland meliputi ternak dan produk hewan yang dipasarkan ke Djibouti, Ethiopia, serta negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Oman. PDB per kapita Somaliland diperkirakan hanya sekitar 1.500 dolar AS atau sekitar 25 juta rupiah, termasuk yang terendah secara global meski nilainya hampir 3 kali lebih tinggi dibandingkan Somalia.